طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، كيف حالكم أيها الإخوة؟ لعلكم بخير اليوم إن شاء الله. Ya, alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran Al-Quran Hadis. Ya, kemarin sudah kita atau sebagiannya kita bahas tentang adab dalam bermajelis. Ya, sebelumnya sudah saya sampaikan 7 poin ya. Ya, sudah 7 poin. Di antaranya berilah izin salam atau mintalah izin. Yang kedua, duduklah di tempat yang masih tersisa. Yang ketiga, jangan menyuruh orang lain untuk pindah dari tempatnya. Yang keempat, jangan duduk di tengah-tengah majelis. Yang kelima, jangan duduk di antara dua orang yang sedang duduk kecuali izin mereka. Yang keenam, jangan menempati tempat duduk orang lain yang keluar sementara waktu untuk suatu keperluan. Yang ketujuh, jangan berbisik berduaan dan tidak melibatkan orang yang ketiga. Iya, jadi sekarang kita masuk pada poin yang ke-8. Ya, pembahasan kita masih tetap di adab dalam bermajelis. Ya. Jadi poin yang ke-8 di sini disebutkan adalah jangan banyak tertawa. Jangan banyak tertawa. Ya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, janganlah kalian perbanyak tertawa karena banyak tertawa itu mematikan hati. Ya, di sini adanya larangan ya. Larangan ya, bukan maksudnya dilarang untuk tertawa, tapi dilarang ini maksud di sini banyak tertawa. Adapun kalau tertawa cuma kadang-kadang itu tidak mengapa, karena memang sebenarnya manusia itu memerlukan namanya senyuman, tertawa bersama teman-teman ya, tapi jangan berlebihan. Nah, apalagi di dalam majelis ikhwas sekalian ini termasuk dalam tidak sopan ya, tidak sopan di dalam majelis ya. Bagaimana mungkin ya, kita semua sedang mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh ulama ya, kemudian kita salah satu mungkin di antara kita ada yang tertawa ya, seakan-akan itu adalah lucu ya, padahal orang tersebut menyampaikan ilmu ya, sedangkan ilmu agama itu kita tentunya sudah tahu ya dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, maka di sini jangan tertawa ketika dalam bermajelis. Ya, kemudian poin yang ke-9 adalah jagalah pembicaraan yang terjadi di dalam majelis. Ya, maksudnya ketika seseorang menyampaikan ilmunya di majelis tersebut ya, atau mungkin ustadz atau ustazah ya, bagi akhwat ya, jika menyampaikan suatu ilmu maka hendaknya kita mendengarkan ya, jangan ustadz kita menjelaskan kemudian kita juga ikut berbicara. Ini tidak boleh ya, sebenarnya hampir sama dengan tertawa tadi ya, hampir sama juga dengan tertawa, tidak terlalu jauh beda. Ini juga termasuk adab yang tidak sopan di dalam majelis ilmu. Ya, kemudian poin yang ke-10 di sini disebutkan jangan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan perasaan orang lain. Ya, maksudnya apa? Biasanya kan kalau kita di majelis ilmu itu terdapat banyak
orang. Ya, kita biasanya duduk bersampingan mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh ustadz. Ya, maka di situ kita menjaga adab terhadap orang-orang yang ada di samping kita. Yang dimaksud di sini, jangan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan perasaan orang lain, ya seperti kentut misalnya, kentut. Nah, ini mengganggu perasaan orang lain. Ya, tidak mungkin kalian mendengarkan ilmu, ya kemudian ada teman-temannya kalian di samping atau orang-orang lain yang ada di samping kalian, kemudian kalian kentut. Ini termasuk, ya walaupun sebenarnya tidak sengaja, tapi kalau bisa ditahan, ya, jangan sampai. Atau menguap, ya, menguap juga termasuk perilaku yang tidak terlalu sopan lah, ya. Kemudian membuang ingus, nah ini juga, ya kan biasa kalau orang ingusan itu kalau didengar ya seperti suara bagaimana ya, kayak mengganggu perasaan begitu. Jadi orang yang mendengarkan orang yang di samping kita yang mendengarkan ilmu itu terganggu dengan perbuatan yang kita lakukan. Ya. Nah, kita lanjut pada poin ke-11. Di sini disebutkan jangan memata-matai. Ya, jangan memata-matai. Ya, waliyadzubillah. Ya, jangan sampai kita pergi menuntut ilmu di dalam majelis ya hanya untuk melihat teman-teman yang kita mungkin memiliki prasangka buruk padanya. Ya, mungkin contohnya saja seperti ketika ada teman yang sering pergi keluar mendengarkan ilmu atau pergi menuntut ilmu di dalam majelis, ya kemudian kita memata-matai dia, ya mungkin kita bersuuzon kepadanya, wah ilmu apa yang dia dapatkan itu, betulkah dia pergi menuntut ilmu? Ya ternyata pas sampai di sana memang betul dia menuntut ilmu. Jadi yang seperti ini tidak boleh sekalian. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya, janganlah kamu mencari-cari atau memata-matai orang lain. Muttafaqun alaih. Ini sebuah larangan, ya, untuk mencari-cari atau memata-matai. Ini termasuk dalam mencari kesalahan orang lain, dan seperti ini tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian poin yang ke-12 ya sekalian adalah tutuplah majelis dengan doa kafarah majelis. Ya, Rasulullah SAW ketika memulai pembicaraan sekalian itu selalu membuka dengan doa biasanya seperti itu, ya. Ya, begitu pula ketika Rasulullah mengakhiri pembicaraannya, maka Rasulullah juga berdoa. Makanya Rasulullah mengatakan, atau Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang duduk di dalam suatu majelis dan di majelis itu terdapat banyak gaduh, ya kemudian sebelum bubar dari majelis itu dia berdoa, ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ya melainkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa yang terjadi di majelis baginya. Ini perlunya kita perhatian dalam hadis Rasulullah SAW yang sekalian, bahwa setiap kita mengakhiri majelis kita, ya perlunya kita berdoa agar supaya bagaimana, ya agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa yang terjadi di dalam majelis tersebut. Iya. Di sini juga disebutkan bahwa utamakan duduk bersama orang-orang yang saleh di dalam majelis. Utamakan duduk bersama orang-orang miskin, muslimin di dalam majelis.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabbnya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perpisahan kehidupan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti bahwa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas. Surah Al-Kahfi ayat 28. Ya, kemudian poin yang ke-13, tadi ke-12 ya, perlunya kita berdoa ketika mengakhiri majelis. Ya, sekarang di poin 13, yaitu isilah majelis dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan pembicaraan ikhwas sekalian, dia selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai akhir pembicaraannya. Ya, makanya pembicaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang kosong. Ya, maksudnya apa? Maksudnya setiap melakukan pembicaraan, ya pasti ada di situ zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa ketika Rasulullah mengakhiri perkataannya, beliau juga berdoa kepada Allah. Ya, apa doanya? Ya, seperti tadi yang saya sebutkan, doa kafaratul majelis. Ya, makanya perlunya kita ketika berbicara itu ada zikir-zikir di dalamnya ya sekalian. Ya, apalagi di dalam majelis, ya tentunya para ustadz atau ustazah sudah mengetahui ya yang seperti ini ketika di dalam majelis ilmu. Ya, sebenarnya tidak hanya di setiap harinya ya sekalian, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari perlu kita laksanakan. Ya, jangan terlalu banyak berbicara kalau memang tidak terlalu penting. Nah, kemudian kita lanjut pada poin ke 14. Ini sampai poin 15 saja. Ya, tinggal satu poin lagi. Ya, poin 14 mengatakan jagalah kebersihan dan bau harum atau kesegaran ruangan. Ya, ini juga perlunya diperhatikan sekalian ketika kita berada di suatu tempat atau di dalam majelis, itu perlu kita menjaga kebersihan. Ya, hendaknya kita ketika pergi menuntut ilmu atau kita pergi mendengarkan suatu ilmu di dalam majelis, ya mungkin pakai parfum lah dulu ya, supaya orang-orang yang di samping kita tidak terganggu. Ya, innallaha jamilun yuhibbu jamal. Allah itu indah dan suka yang indah-indah, ya suka yang harum-harum. Ya, makanya perlu juga memang itu kita menggunakan wewangian. Ya, dan jangan lupa ketika kita di dalam majelis, di suatu majelis, ini saya peruntukkan kepada pengurus masjid biasanya. Ya, mungkin kalau ada yang salah satu di antara kalian pernah menjadi pengurus masjid, itu ketika sebelum melakukan majelis ilmu, masjid itu perlu diperhatikan. Ya, misalnya karpet masjid ya perlu dirapikan, diluruskan, kemudian juga diberi wewangian. Ya, atau kipas angin sebelum kita melakukan majelis ilmu itu diperhatikan, dibersihkan dulu debu-debunya, kemudian diberikan wewangian juga. Dan semua ruangan masjid itu harus bersih, atau semua ruangan tempat ruangan tempat majelis itu harus bersih sekalian.
ya, supaya orang yang menyampaikan ilmu dan orang yang mendengarkan ilmu itu merasa nyaman. Ya, kemudian poin yang terakhir adalah bicaralah secara halus dan sopan. Bicaralah secara halus dan sopan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhi diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan musyawarahlah dengan mereka dengan urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ini juga perlunya diperhatikan ketika di dalam majelis, ya, karena memang kebanyakan ustadz itu ketika menyampaikan ilmunya dia berbicara halus dan sopan. Ya, sebenarnya ini juga perlu diperhatikan dalam kehidupan kita, ikhwas sekalian, ya, karena memang ini harus diterapkan ketika berbicara, apalagi kita berbicara kepada kedua orang tua, ya tentunya kita harus berperilaku sopan santun kepada mereka berdua. Ya, jangan sampai mereka berbicara kalian membentaknya, waliyadzubillah, dan ini termasuk juga perbuatan dosa. Nah, ikhwas sekalian, jadi ini sudah terlalu lama, ya, saya sampaikan sudah mau hampir 17 menit. Nah, jadi cuma 15 poin, ya, cuma 15 poin dalam adab dalam majelis. Jadi adab-adab dalam majelis ini sudah selesai. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Syukran wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.